Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Buron 7 bulan, KPK akhirnya menangkap tersangka korupsi Bupati Mambramo Tengah di Jayapura. 46 nyawa melayang di tangan KKB Egyanus Gogoya sejak tahun 2017. Pilot Susi Air hingga kini masih disandera KKB. Jalan berlumpur, ratusan truk terjebak di Jalan Trans Papua, Jayapura, Wamena. Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak Ahad kemarin ditangkap KPK di rumah di kawasan Sentani, Kabupaten Jayapura. Riki Hampagawak langsung dibawa ke markas Brimob Kota Raja, Kota Jayapura. Ratusan polisi juga disiagakan Polda Papua menjaga Mako Brimob untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa para pendukung Riki. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya mengawal KPK mengejar Riki yang selama 7 bulan buron. Bersangkutan telah kita bawa ke Mako Brimob Polda Papua yang kemudian akan diambil langkah-langkah penyidikan oleh KPK. Saya berulang kali mengatakan bahwa mereka ini adalah tersangka KPK dan tentunya Polri akan membantu apabila diminta untuk melakukan penangkapan. Ya, kami bersyukur yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tentunya sekarang dalam penanganan KPK di Makobrimob, dan langkah selanjutnya tentunya sesuai dengan agenda dari KPK akan kita bawa ke Jakarta. Ya, tentunya standarnya ya kurang lebih seperti kemarin LE, kita akan melakukan ekstra pengamanan, membawa yang bersangkutan ke bandara dan kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menghadapi dengan proses-proses penyidikan lanjutan. Penegakan kasus korupsi di tanah Papua juga? Ya, tentunya kan berulang kali saya sampaikan penegakan hukum kan tidak boleh tebang pilih, dan sudah ditersangkakan oleh KPK dan yang bersangkutan menghindar, dan kali ini kita mengamankan ya tentunya akan berhadapan dengan proses hukum yang sudah disiapkan. Riki Hampagawak selama ini dinonaktifkan sebagai Bupati Mambramo Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar 24,5 miliar rupiah dalam sebuah proyek pembangunan di Kabupaten Mambramo Tengah tahun 2013-2019. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Riki melarikan diri ke Papua New Guinea sejak 14 Juli tahun lalu. KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat mulai dari Jayapura, Bekasi, Jawa Barat, hingga Sleman, Jawa Tengah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Riki. Selain Bupati Mambramo Tengah, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka pengusaha yang diduga menyuap Riki dalam sejumlah proyek di Kabupaten Mambramo Tengah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke meringkus kawanan pencuri yang selama ini menjadi momok bagi warga Merauke. Sebanyak 16 kendaraan roda 2 disita tim Buser Satreskrim Polres Merauke dari sejumlah tempat seperti kawasan Buti, Kelapa Lima, Blorep, dan Mangga 2. Selain itu, polisi juga meringkus 6 pelaku yang kesemuanya merupakan pemuda tanggung. 6 pelaku bertugas memantau lokasi hingga mencari penadah motor curian. Warga yang merasa kehilangan sepeda motor bisa mengecek langsung ke Mapolres Merauke. Dari unit Buser Reskrim Polres Merauke berhasil mengamankan beberapa pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 khususnya, dan juga barang buktinya ada kurang lebih dari 10 unit barang bukti roda 2 yang ditemukan, baik itu dalam keadaan utuh maupun sudah dipenggal-penggal. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat kita himbau supaya selalu waspada menjaga kendaraan mereka saat diparkir di mana saja. Baik itu diparkir di tempat umum, depan toko, di pinggir jalan, maupun juga di halaman rumah atau dalam rumah sekalipun, tetap gunakan kunci pengaman. Ya. Berkaitan dengan itu, juga dihimbau kepada masyarakat, kiranya yang merasa kehilangan kendaraan
roda 2 bisa dapat ke Polres Merauke, khususnya ke Satreskrim untuk mengecek kendaraan. Siapa tahu temuan-temuan kendaraan yang telah didapatkan oleh tim Buser Polres Merauke ini, diantaranya ada yang memiliki kendaraan yang dicuri oleh para pelaku ini. Oleh karena itu silakan datang cross check ya ke Satuan Reskrim Polres Merauke dengan membawa bukti-bukti kendaraan bermotor yang sah untuk ditunjukkan. Sekiranya itu bisa dikoordinasikan, apakah nanti itu memang dalam bentuk proses, ya silakan disesuaikan dengan penyidik Polres Merauke. Sejak digelar pada 7 Februari lalu hingga Senin kemarin, Satlantas Polres Merauke juga menindak puluhan pelanggar lalu lintas dalam operasi keselamatan Kartens 2023. Jenis pelanggaran yang paling banyak tidak mengenakan helm dan penggunaan plat kendaraan mobil yang sudah kedaluarsa. Pelanggaran yang kita temukan yang cukup fatal itu sudah kita lakukan. Sebagian yang ringan kita tegur, yang cukup berat berpotensi laka lantas kita ambil tindakan yaitu berupa tilang. Dari sejak mulai tanggal 7 sampai tanggal 20 Februari tahun 2023 selama 14 hari kita sudah melakukan penindakan tilang sebanyak 36 pelanggar. 36 pelanggar itu dari roda 2 sebanyak 5 dan roda 4 sebanyak 5. Jadi kebanyakan dari pelanggar tidak menggunakan helm, ada 1-2 yang melawan arus. Kemudian untuk kendaraan roda 4 tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk teguran itu kita lakukan teguran cukup banyak di Merauke ini sekitar 873 teguran. Untuk kasus laka yang terjadi selama operasi keselamatan ini yaitu sekitar 4 kasus. Ada korban, Pak? Untuk korban ada, luka-luka ringan ada 2, luka berat ada 7, sementara yang meninggal belum ada. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi dilakukan kaum muda atau pelajar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air Philips Mark Martens selama ini memang dikenal kejam dan sadis. Polda Papua memiliki catatan panjang tentang kelompok ini. Berdasarkan catatan kepolisian, Egyanus dan kelompoknya dianggap bertanggung jawab atas tewasnya 46 orang dalam 56 aksi teror yang terjadi sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dari 46 orang tewas, 34 merupakan warga sipil dan 12 lainnya aparat keamanan. Selain itu, KKB pimpinan Egyanus juga menyebabkan 42 orang luka-luka yang terdiri dari 11 warga sipil dan 31 aparat keamanan. Dari sekian banyak aksi teror yang dilakukan Egyanus dalam kurun waktu 5 tahun, paling banyak adalah penembakan sebanyak 31 kali, kontak tembak 16 kali, dan penyerangan 8 kali. 3 kali aksi pembantaian dan 2 kali pembakaran. Tidak hanya itu, Egyanus Kogoya juga melakukan pemerkosaan, penganiayaan, pengancaman, hingga yang terakhir penyanderaan pilot pesawat Susi Air di distrik Paro, Kabupaten Duga yang juga menjadi sorotan internasional. Saat ini Polri tengah berupaya menyelamatkan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut dengan melakukan perundingan. Satu hal yang paling penting itu kita sudah bisa tiap kali mengakui apa yang dia berbicara. Pergeseran dari titik ke titik lain, kita kan menggunakan 2 cara ya. 2 cara ini, yang satu caranya kita sedang monitor, yang cara kedua dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang diutus oleh pemerintah. Sampai dengan saya berdiri saat ini berbicara teman-teman, ini belum ada informasi balik. Apabila informasi balik itu bisa kita dapat, itulah bisa sinkron antara informasi yang kita dapat melalui pembicaraan yang bersangkutan dengan informasi yang langsung di lapangan. Dan saya berharap setelah bertemu dan berjumpa dengan masyarakat dengan Egi,
Sejauh ini pihak atase Kedutaan Besar Selandia Baru sudah mempercayakan kepada TNI Polri untuk membebaskan pilot Susi Air agar bisa selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga. Sedang mendalami terus posisinya kita sedang dalami. Mudah-mudahan dalam hal ini kita diberikan petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk bisa lebih mendekatinya dan mengarah kepada lokasi yang lebih tepat. Kapolres tetap melakukan itu, dibantu oleh Bapak Bupati untuk melakukan pendekatan semua approach. Pilot Susi Air Philips Marx Martens diculik KKB pimpinan Egyanus Kogoya pada 7 Februari lalu setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar. Dalam pernyataannya, KKB bersedia membebaskan sang pilot asal meminta pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Jadi 32 listrik, pesawat tidak boleh terbang. Ratusan truk pengangkut bahan makanan terjebak kemacetan di Jalan Trans Papua, Jayapura, Wamena. Kondisi ini sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bagi para sopir truk, jalan ini sangat berbahaya karena tidak saja bisa merusak truk mereka, namun juga mengancam nyawa mereka. Kondisi ini terjadi akibat jalan rusak dan berlumpur, apalagi saat musim hujan saat ini. Bahkan di kilometer 416 dan 428, truk sama sekali tidak bisa melintas karena terhalang kubangan besar. Agar tidak semakin parah dan berbahaya, Balai Besar PUPR Wamena terpaksa menutup sementara Jalan Trans Papua Jayapura Wamena dan mengevakuasi seluruh truk yang melintas. Tadi kami sudah rapat bersama dengan para penyedia jasa, 2 kontraktor atau penyedia jasa yang ada di LLI Mamberamo 3 dan LLI Mamberamo 4. Kami sudah sepakat bersama mulai dari besok sampai tanggal 22 itu kami harus keluarkan semua truk-truk angkutan umum yang sedang masih terjebak. Dan perlu kami informasikan bahwa kemungkinan besar kami akan komunikasikan dengan semua pihak, baik dari perhubungan, baik dari MKL Jasa Angkutan Darat yang selama ini bergerak, kemungkinan juga Polda, Perhubungan, dan mungkin Kodam, untuk kami membicarakan hal ini untuk kemungkinan besar kami tutup sementara waktu. Balai Jalan PUPR juga akan mengerahkan alat berat untuk membenahi jalan nasional ini agar bisa dilalui karena Jalan Trans Papua ini merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai wilayah Pegunungan Tengah. Jika jalan ini terputus atau rusak seperti saat ini, maka sangat berpengaruh dan bisa mengisolasi daerah di kedua provinsi tersebut. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.